Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta agar dimudahkan dalam belajar dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Kami Bu. Tami nggak berangkat. Kenapa? Izin. Izin kemana lagi? Lagi pergi sama pamannya. Oke, baik. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Keragaman budaya Indonesia. Iya, betul. Salah satunya apa ya yang kemarin kita pelajari? Permainan tradisional. Betul. Kali ini kita masih sama belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Tapi kali ini kita akan belajar salah satu keragaman budaya Indonesia, yaitu batik. Batik merupakan salah satu keragaman budaya yang Indonesia miliki. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di gambar yang Ibu bawa. Kalian bisa lihat, kalian bisa cari, kalian bisa pahami dulu. Di sini ada bangun apa saja sih yang terdapat dalam gambar batik ini. Mungkin ada segitiga, ada persegi, atau trapesium, atau yang lain seperti itu. Ini nantinya kita, setelah kalian mengamati, kita akan belajar tentang segi banyak yang ada di gambar batik ini. Silakan kalian pahami dulu ya. Ya Bu. Sudah? Sudah. Baik. Kalian paham belum tentang apa itu segi banyak? Belum. Jadi segi banyak itu seperti yang sudah ditulis, itu segi banyak itu bangun tertutup yang mempunyai sisi-sisi garis lurus yang saling menyatu dan tertutup. Sisi-sisi tersebut merupakan sebuah garis tegak yang lurus seperti ini contohnya. Jadi di sini itu Ibu punya dua segitiga. Kalian bisa tentukan nanti dua segitiga ini masuk ke dalam bangun yang seperti apa. Apa yang beraturan atau yang tidak beraturan seperti itu. Kalau misalkan contohnya yang ini segi banyak yang beraturan, biasanya itu sama bentuknya, sisi-sisinya sama seperti segitiga sama sisi dan lain-lain seperti itu. Paham? Paham. Silakan Mbak Yasinta maju, terus pilih dari dua segitiga ini. Mbak Yasinta pilih segitiga mana sih yang masuk ke dalam segitiga yang segi banyak beraturan seperti itu. Silakan. Segitiga yang satu ini masuk ke dalam segi banyak beraturan tidak? Tidak. Ya, betul, tidak. Karena apa? Karena sisinya tidak Sama. Baik. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya Mbak Yasinta. Sama. Nah, jadi alasannya kenapa segitiga yang ini tidak masuk ke dalam segitiga beraturan, karena segitiga ini namanya segitiga sembarang. Ketiga sisinya memiliki ukuran yang berbeda. Beda. Jelas perbedaannya dari segitiga yang atas sama yang di bawah kan, seperti itu. Nah, sampai di sini paham? Paham. Baik, karena tidak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kali ini kalian bisa nanti dibaca di halaman 51 tentang tari
Parakena. Iya betul, tentang tari Parakena. Nanti kalian baca, kalian cari gagasan pokoknya sama gagasan pendukungnya seperti itu. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti kalau misalkan kalian masih kurang paham terkait dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, nanti ibu bantu dan ibu bimbing untuk menemukan gagasan pokoknya seperti itu ya. Iya, Bu. Dan, ibu kasih waktu 5 menit, silakan dibacakan lebih dahulu. Sudah? Sudah. Baik. Mbak Yasinta boleh bacakan di paragraf pertama menceritakan tentang apa, silakan. Tari Kipas Parakena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ya, betul. Jadi di paragraf pertama itu dibicarakan tentang tari Parakena. Dan terus di paragraf pertama itu intinya apa? Identitas dari Parakena. Iya, identitas dari tari Parakena ya. Kenapa kok identitas dari tari Parakena? Karena di paragraf pertama itu diceritakan kayak asal muasal dari tari Parakena. Seperti itu. Sampai di sini masih paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Paham. Alhamdulillah. Baik, ibu ulas kembali. Masih ada yang kurang paham. Jadi gagasan pokok itu biasanya terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir, dan biasanya juga ada yang ada di kalimat pertama maupun di kalimat terakhir seperti itu ya. Paham ya? Iya, Bu. Mau bertanya lagi atau tidak? Tidak. Kalau tidak, ibu lanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya. Ada yang tahu ini apa? Sapu. Gunanya untuk apa? Menyapu. Betul, tapi selain untuk menyapu, sapu ini manfaatnya juga banyak kok. Kalian nanti suruh maju salah satu perwakilan dari kalian itu nanti maju. Kegunaannya sapu ini, sapu lidi ini selain untuk menyapu itu apa, kayak gitu ya. Silakan Mbak Yasinta maju. Tidak hanya untuk menyapu, kali ini bisa nanti kalian itu bisa melihat apa saja sih kegunaan sapu ini selain untuk menyapu seperti itu. Silakan Mbak Yasinta dipegang. Ibu mau bertanya, kalau misalkan Mbak Yasinta nyapu dengan sapu lidi ini, dengan sapu lidi yang sebanyak ini, akankah sampah-sampah itu akan terbawa? Ya. Ya. Coba digerakin. Ini pasti lebih mudah untuk menyapu karena ini banyak. Coba kalau misalkan ini cuma satu, apakah bisa? Tidak. Nah, ya ini kali ini kita akan belajar tentang makna kesatuan dan bersatuan. Silakan Mbak Sina boleh duduk. Ada yang tahu makna kesatuan dan bersatuan itu apa? Tidak. Nah, makna kesatuan dan bersatuan itu seperti yang tadi sudah dipelajari lewat ini. Jadi kalau misalkan kita itu hanya bekerja dengan menggunakan satu lidi, sudah pasti sampah yang akan kita sapu itu tidak bisa dibuang seperti itu. Kita harus bekerja sama, menggunakan semuanya untuk bisa disapu sampahnya seperti itu. Manfaatnya, persatuan dan kesatuan itu bersatu dalam sebuah keluarga, masyarakat, teman dan lain-lain itu bisa menjadi kuat gitu. Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan seperti ini. Contoh dari sapu lidi ini, kalau misalkan kita hanya menyapu dengan satu lidi itu tidak mempercepat pekerjaan kita dalam menyapu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai semua ini, kita akan lebih mudah untuk menyapunya kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh makna dari persatuan dan kesatuan seperti itu. Terus ibu mau bertanya nih, menurut kalian
Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Apa ya? Ada yang tahu? Tidak. Kalau misalkan kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, ya seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, kita kurang dalam bekerja sama, kurang memudahkan pekerjaan kita, kurang adanya toleransi satu sama lain, kurang saling tolong menolong seperti itu. Jadi itu adalah salah satu dari manfaat persatuan dan kesatuan seperti itu. Sampai di sini udah cukup jelas? Paham. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak, baik. Kalau tidak, Ibu tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini tidak hanya dari rumah adat atau pakaian adat, terus permainan adat. Seperti Indonesia itu banyak banget kebudayaannya seperti tadi yang sudah kita pelajari, mulai dari batiknya. Batik adalah salah satu contoh keragaman yang Indonesia punya dan patut kita banggakan dan patut untuk kita syukuri seperti itu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.